potensi diri kita. Nah, kuncinya gimana ketika saya mau mulai untuk seperti itu? Yang pertama itu ada kita sebut dengan 3K. Ya, kemauan. Nah, ketika seseorang sudah mau, ya, itu dengan mudah dia menggali potensi dia, ya. Kata kunci itu kemauan dulu, ya. Nah, ketika memang sudah mau, ya, biasanya kemauan ini umumnya karena memang ingin mencari yang lebih baik. Bukan berarti kita tidak puas, tapi mencari lebih baik, ya. Atau saya yakin ketika kita jadi mahasiswa pasti punya kemauan ingin jadi yang terbaik dan dari teman-teman, ya, terbaik dalam arti perkuliahan, terbaik dalam arti semua sisi. Nah, ketika ada kemauan, maka teman-teman kita bisa mengkondisikan waktu. Di situ adalah kesempatan, ya. Jadi ketika kesempatan kita sudah paham posisi kita, ya. Dari pertama kuliah kita bilang kemarin pertemuan pertama, jangan sampai mengganggu pekerjaan utama selama memang kita belum mampu untuk ya istilahnya menentukan yang lebih baik atau ketika kita masih awal-awal. Jadi kita yang memanage waktu tersebut, bukan waktu yang memanage waktu kita, ya. Nah, teman-teman, yang ketiga, kalau kita kuliah, saya yakin teman-teman di sini ngambil D4 MRI dan D4 radiografi, ya. Saya yakin teman-teman punya kemampuan yang berbeda-beda ketika awal masuk ngambil kuliah D4, ya. Kalau saya pernah kemarin gali, ya, ada teman-teman yang sendiri belum ngambil D4 radiografi atau ngambil D4 MRI, padahal di tempat dia belum ada fasilitas tersebut. Ya, artinya apa? Kemampuan itu bisa diasah, bisa ditingkatkan, bisa terus dikembangkan, ya. Jadi semua awalnya ketika kita juga masuk kuliah D3 itu kemampuan kita awalnya semua nol, ya, semua nol. Knowledge, skill, ya kita masih awal. Nah, ini semua punya basic yang sama. Tergantung kita mengenalkan, mengembangkan potensi tersebut. Ya, kita lihat nanti. Nah, ini yang kemarin saya bilang, ya mengenal potensi diri. Ya, orang biasa itu menghitung berapa uang keluar dan resiko ya yang mereka tanggung untuk memulai suatu bisnis. Ya, tetapi orang cerdik menghitung berapa keuntungan akhir yang akan didapat dari usaha dan uang keluar dalam membangun suatu bisnis. Ya, jadi ketika kita memulai sesuatu, memang harus keluar dari biasanya, gitu. Dan saya yakin teman-teman, ya, ketika memang ada pekerjaan utama, maka ya kebutuhan terus akan bertambah, tapi itulah yang membuat kita peluang kita untuk terus berusaha, ya. Jadi kalau kebetulan istri saya dinas di rumah sakit pemerintah, ya, ternyata apa teman-teman, ya, di waktu-waktu setelah mereka juga ternyata mereka mengoptimalkan untuk ya istilahnya apa? Menghasilkan suatu produksi yang memang bisa menambah penghasilan mereka tanpa ya mengganggu pekerjaan utama mereka. Itu kenapa bisa seperti itu? Ya karena mereka sudah terbiasa memanage-nya. Ya. Jadi seperti itu. Jadi memang kita harus pintar membaca peta. Nah, kalau ini bisa dicoba lagi tadi setelah kalau tadi kan udah gampang. Ini pasti jawaban kita ada di nomor berapa? Nomor 2, Pak. Nomor 2, Pak. Ya, di nomor 2. Ya, yang terisi duluan ya pasti itu nomor 2 karena yang lainnya nggak akan terisi karena apa? Tertutup, Pak. Ya, karena dia cuma satu jalan. Ya, dan satu jalan itu ternyata tertutup. Ya, jalan itu dilalui oleh nomor 2. Jadi teman-teman, bisa aja nanti ketika kita memulai sesuatu usaha, jalan kita sama. Ya. Jalan kita sama, produksi kita sama, barang yang kita jual sama, atau jenis kegiatan yang kita lakukan sama. Ya, tetapi belum tentu hasilnya sama.
ya. Makanya kalau dalam perkuliahan dibilang tahun angkatan kita itu tahun masuk, ya, tahun masuk. Jadi misalkan Mas Heri Sujito D3-nya angkatan berapa Mas Heri? Saya 2008 Pak, bareng sama Pak Heri Sujito. Berarti 2008. Lulusnya. Ya. Lulusnya 2008. Ya. Nah, tahun masuknya berarti 2005. Iya. Jadi tahun angkatan kita disebut itu tahun masuknya. Ya. Tetapi kalau kita lihat belum tentu kita lulus berbarengan. Tapi kalau SMA kita lihat itu disebut tahun angkatan berapa? Angkatan dia lulus. Tapi ketika kita kuliah, angkatan masuknya adalah angkatan yang disebut dengan angkatannya angkatan masuk, ya. Nah, dalam perjalanan kalau kita lihat juga dalam perkuliahan kita baik D3 D4, kalau D4 ini saya lihat ini alih program. Kalau kita lihat D4 alih normal reguler, itu ternyata juga banyak adik-adik kita atau kita dulu itu kerja sambil kuliah. Ya. Kalau kita dulu di senior-senior itu biasanya kita nggantiin senior-senior kita di UGD, ya. Nah, jadi jalan yang kita lalui itu bisa sama, tapi potensi nanti yang muncul itu berbeda, ya. Jadi kita lihat. Nah, kalau ini posisinya seperti apa? Kemana arah bis? Kiri atau kanan? Saya tanya Mbak Ira nih. Mbak Ira Ulandari, bisnya kiri atau ke kanan? Nggak bisa bergerak, Pak. Stuck. Kenapa? Nggak bisa berdiri karena nggak bisa bergerak karena ke kanan sama ke kiri, jadi dia stuck. Baik, itu dari pandangan Mbak Wira, ya. Kalau Mas siapa ini? Mas Dedi Rudi, kalau ada kondisi bis seperti ini, kira-kira bisa bergerak ke arah mana? Yang R, Pak. Yang R, yang R, Pak. Yang R ke kanan. Izin kenalan Mas Dedi, dinas di mana Mas Dedi? Kenapa? Saya di Rumah Sakit Boromius, Pak. Oh, di Rumah Sakit Boromius. Sama Mas Pria? Ya, betul, Pak. Salam hormat ke Mas Pria, Mas. Ya, Pak. Beliau kakak kelas saya. Oh, iya. Baik, jadi ke kanan. Bisa dikasih alasannya kenapa, Mas? Kalau lihat dari gambar yang ke arah kiri itu seperti ada bukit kayak tanahnya naik gitu, Pak. Kalau yang kiri seperti datar gitu. Yang kanannya ke arah R-nya itu datar. Baik, saya coba ke Mbak Tri Suranti. Kira-kira kalau ada gambar gini, bisnya bergerak ke kanan atau ke kiri? Kalau dari pendapat Ranti ya Pak ya. Suaranya kecil, Mbak. Kalau dari pendapat Ranti, bisnya stuck, Pak. Jadi Bisnya stuck. Diam di tempat. Baik, saya coba tanya ke Fahru Roji. Mas Fahru Roji? Ya, siapa? Kira-kira bisnya bergerak ke arah mana ya? Saya lihat sih tidak bisa bergerak, Pak. Kanan kiri karena saling tarik menarik. Tarik menarik. Baik. Ada yang bisa jelaskan ke saya nggak? Saya ulang lagi. Kalau teman-teman melihat kondisi seperti ini atau gambar seperti ini, kira-kira bisnya itu bergerak ke arah mana? Kanan atau kiri? Saya coba jawab, Pak, ya. Mohon koreksi, Boleh Pak, ya. dengan Mas siapa nih? Heri Firdaus, Pak. Ya, silakan Mas Heri Firdaus ya. Ini bergerak ke arah kanan, Pak. Alasannya? Alasannya saya ngelihat berubah, Pak. Dari kaca ini, Pak. Jadi kalau kita ngelihat mobil saat berjalan itu kan dia ada ngebayang gimana ya? Kaca mobilnya ini, Pak. Dari putaran seperti roda ini ya.
Baik. Pertanyaan saya, ketika kita naik bis, umumnya pintu sebelah mana? Sebelah kiri. Kiri supir. Kiri supir. Ya. Sedangkan sebelah kanan ini nggak ada pintu. Berarti mobilnya bergerak, bisnya bergerak ke arah mana? Kanan. Kanan. Ya. Jadi tadi kita bilang ya, memang ketika kita itu kita harus memahami dulu secara umum ya, walaupun ya itu tidak bisa totalitas, tapi kita harus bisa mengambil peluang. Kenapa saya bilang ini dia ya, mengapa prestasi atau peluang bisnis kita itu berbeda? Padahal semua orang memiliki waktu yang sama ya, sama-sama kita hidup 24 jam sehari, 160 minggu ya. Jadi kita sama-sama bekerja di profesi yang sama, bidang kita sama, kesehatan, ya. Cuman mungkin peminatan kita yang berbeda, MRI dan radioterapi, ya. Tetapi ketika kita lihat peluang kita, ya, potensi kita, ya, bisnis kita, usaha kita, kegiatan kita pasti malah berbeda-beda. Tadi kuncinya saya bilang tadi, tergantung kemauan, ya, kesempatan dan kemampuan, ya. Dan saya yakin, ya, kalau teman-teman lihat pernah dengar, ya, alumni kita yang jadi pengusaha di perhotelan, ya, itu beliau merambah bisnis itu ketika memang ya awalnya tetap sama seperti kita, ya, melalui dunia perkuliahan, tapi dalam perjalanan, ya, beliau melihat peluang-peluang bisnis tersebut, ya, tentu dengan kemauan tekad yang kuat. Nah, kita lihat, ya, something more I can do, ya, ya, kira-kira apa yang bisa saya lihat, saya kerjakan, ya. Tapi ada juga nanti di antara kita yang mikir terus, ya. Padahal sebenarnya, ya, kalau di pekan kemarin bisa nggak saya memulai sesuatu usaha tanpa modal, ya. Apalagi sekarang kalau kalian lihat di dunia marketing, ya, kemarin marketing online saya ikut training, jadi ternyata kalau saya yang dapat itu, ya, banyak sekarang toko-toko online, ya, yang itu membutuhkan, ya, sistem dropship. Jadi di toko dia online itu saya tarik ke toko saya jual, saya promosikan, ya, saya nggak perlu modal, tinggal gimana saya mengoptimalkan medsos, dunia online ataupun jejaring saya, ya. Kalau di toko dia misalkan 125.000, di toko saya, ya, 100 saya naikkan harganya, ya. Jadi ini peluang-peluang kita. Ternyata ketika orang buka toko, ya, dia butuh marketing, dia butuh untuk produksi yang lebih banyak supaya terjual, dia membutuhkan orang-orang yang kreatif. Dan itu nggak perlu modal, tapi memang butuh skill, butuh motivasi, butuh kemauan, butuh network, ya. Nah, hal ini, ya, supaya kita memang mampu, kita harus mengenal kedewasaan diri kita, ya. Dewasa dalam arti fisik, mental, ekonomis, dan sosial. Jadi kalau kita lihat teman-teman, ya, izin kalau boleh saya tahu di antara teman-teman, ya pasti ini ya, kedewasaan dirinya maupun usianya itu bervariatif, ya. Kalau ketua kelasnya siapa? Mbak Fioni ya? Pak Heri, Pak. Oh, Pak Heri. Boleh saya tahu kenapa dipilih Pak Heri? Pak Lalu Peri, Pak. Oh, Pak Lalu Peri. Boleh saya tahu kenapa saya kirain Mas Heri. Saya dengarnya Heri. Boleh saya tahu kenapa dipilih Ferry? Ada dua ketua kelas, Pak. Ketua kelas MRI, ketua kelas radioterapi, Pak. Jelas Kalau ketua kelas MRI siapa? Kalau ketua kelas MRI tadi tuh Pak Heri Firdaus, Pak. Kalau Heri Firdaus. radioterapi Lalu Peri, Pak. Tapi mereka berdua berkolaborasi, Pak. Cakep tuh bahasanya, cakep, kolaborasi itu ya. Jelas, Pak. Anak buahnya Pak Anies, Pak.
Oh gitu. Menang banyak dong. Iya. Mas Heri Firdaus. Mas Heri ketua kelas MRI. Ya benar Mas Heri ya. Baik Pak. Siap. Kenapa Mas Heri dipilih Mas? Tuh. Kayaknya cuma dia yang mau Pak. Mungkin ditanyakan ke teman-teman aja kali Pak. Iya, artinya gini, ketika memilih Mas Ferry dan ketika memilih Mas Heri, ya, teman-teman pasti melihat sesuatu, potensi ada yang di situ, ya. Itu kesan pertama kita, ya. Karena ketua kelas itu dipilih kan biasanya baru beberapa kali pertemuan atau baru sekali pertemuan, ya. Nah, jadi saya yakin di antara kita itu semua ada orang yang kita ketika ketemu, ya, kesan pertamanya begitu menggoda, ya, biasanya seperti itu, ya. Nah, disitulah kita butuhkan ketika kita mengenal kedewasaan diri, ya kita harus memang banyak sama-sama ya saling berkolaborasi kalau tadi dibilang, ya. Nah, diharapkan nanti kita lihat, ya, setiap orang tumbuh secara fisik, ini kita pasti ya kita sama paham, ya. Sama-sama dewasa fisik atau pertumbuhan kita nggak bahas karena memang semuanya sudah ini. Nah, yang terpenting adalah dewasa mental, percaya diri, tidak merasa rendah, ya, tidak merasa rendah. Mas Heri, kalau dulu Mas Heri yang dinas di RSUD Banten ya? Betul Pak. MRI udah ada? Belum ada Pak. Belum ada. Tahu saya juga Mas Ferry di tempat dia kerja yang dulu belum ada radioterapi kan? Ya Pak, belum ada Pak. Iya, jadi Mas Ferry sama Mas Heri artinya apa? Ya, ketika kita melangkah dengan kuliah itu, kita melihat peluang itu, ya. Jadi ada suatu motivasi untuk peningkatan, ya. Kalau dulu saya, ya, ngambil kuliah D4 MRI memang karena memang dulu di tempat saya belum ada MRI gitu. Jadi saya dinas di Asifa Sukabumi, baru pindah ke Awal Bros Tangerang, dulu Rumah Sakit Global Medica baru ada MRI. Tapi dulu juga MRI ini jadul 0,3 Tesla dulu, ya. Saya pindah ke Mataram baru dapat MRI 1,5 Tesla. Itu juga diajarin sama Mas Ferry dulu di sana. Ya. Nah, jadi teman-teman, dewasa mental ini sangat penting sekali. Percaya diri, yang penting percaya dirilah, ya. Ketika kita percaya diri, itu pasti kemauan kita kuat dan tidak merasa rendah diri. Saya bisa nggak nanti ya berbisnis? Saya bisa nggak berwirausaha? Atau kalau mau berpikir ke depan lagi, ketika saya pensiun jadi radiografer, kira-kira saya bekerja sebagai apa? Ini yang jadi bahan introspeksi diri buat saya. Teman-teman, ini sekelas info, 5 Juni ya, kita ada Dies Natalis Kampus Tro, baik D3, D4, reguler maupun D alih program. Dan baru berapa hari yang lalu, saya dimasukin di grup alumni APRO. Jadi masing-masing ternyata ada grup alumni. Jadi kalau grup yang dibikin oleh lulusan-lulusan baru, alumni Tro Kemenkes. Tapi ternyata ada orang-orang tua kita dari angkatan pertama sampai saya lihat itu ada gram angkatan 7, itu mereka membuat grup alumni APRO, Akademi Penata Ronsen. Dan di situ sebagian besar adalah orang-orang yang sudah pensiun. Ya. Kalau Bapak Ibu kenal Pak Mahali, ya, Pak Pak siapa namanya? Pak Safardi, Pak John Every, ya, Ibu Marice, gitu ya. Itu adalah pada orang tua kita yang sekarang memang sebagian besar sudah pensiun. Ya, saya baru beberapa hari dari mereka dan ilmu yang saya dapat, pengalaman yang saya dapat dari mereka itu cukup ini. Saya diingatkan, Mas Asa, mulai sekarang harus persiapkan buat pensiun. Ya. Jadi apalagi Mas Asa kerja di swasta.
ya. Kalau di negeri Mas masih dapat uang pensiun atau bulanan. Tapi kalau di swasta kita harus pintar membaca peluang, ya. Nah, inilah yang teman-teman harus kita siapkan. Jadi dari awal kita sudah memiliki pedoman hidup, tidak mudah terpengaruh kepada orang lain atau lingkungan, ya. Keluar dari zona nyaman kita. Mulai sekarang kita siapkan. Dan yang terpenting lagi, ya, mandiri dalam mengambil keputusan, terutama dalam unit kerja kita. Apalagi kalau posisi kita sebagai supervisor, posisi kita sebagai koordinator atau penanggung jawab, ya, ini harus bisa, ya. Yang terpenting adalah bertanggung jawab atas segala yang perbuatan kita lakukan. Ketika kita ngambil keputusan, maka kita harus mantap dan yakin dan siap menanggung konsekuensinya, ya. Dan optimis, besar hati, selalu, ya, optimis, ya. Itu dinamakan itu dinamakan kedewasaan mental. Nah, kedewasaan ekonomis, ya tadi saya bilang, ya, izin sebentar. Ya, jadi secara ekonomis kita tidak tergantung kepada orang lain. Ya, biasanya kalau kita lihat Bapak Ibu, kan kita adalah orang yang gajian bulanan, benar? Ya, kita adalah orang yang gajiannya bulanan, bukan orang yang menggaji, ya. Kalau boleh saya tahu, ya, Mbak Feni, kerja di mana Mbak Feni? Kalau sekarang sedang berhenti dulu, Pak. Baik. Kalau Mas Heri Sujito, gajian setiap tanggal berapa? Kok nggak dengar ya? Atau cuma saya yang nggak dengar suaranya? Yang lain dengar suara Mas Heri? Enggak, sepertinya di mute itu handsetnya. Kayaknya handsetnya Mas Heri. Mas Heri Handsetnya belum di on-in itu kayaknya. Coba di-unmute dulu. Nah, Mas Heri? Iya, saya masih belum dengar juga suaranya. Baik. Saya coba tanya. Ada yang dengar suara Mas Heri? Sudah bersuara itu, Pak. Baik. Kalau Mbak Retno Restuningsih, dinas di mana Mbak? Di Siapa Pak itu? Dinas di rumah sakit mana? Siapa Pak? Iya, Pak. Di Siapa? Baik. Nah, kira-kira gajian setiap tanggal berapa? Tanggal 1, Pak. Tanggal 1 kalau misalnya 1 tanggal merah berarti mundur. Baik. Ketika gajian, catatan sudah lengkap kan? Ya. Iya. Jadi Bapak Ibu, kita sebagai kepala rumah tangga, ya, ketika kita gajian, biasanya istri kita itu sudah punya catatan. Atau ketika ibu-ibu yang bekerja, setiap gajian itu punya catatan. Ya. Ada gajian yang cuma numpang lewat doang, atau sudah ada posko-poskonya, atau sudah ada amplop-amplopnya, ya. Nah, tetapi secara ekonomis kita masih mampu untuk, ya ibaratnya tidak tutup lubang, gali lubang. Nah, inilah yang akan kita cari peluang-peluang. Secara ekonomis kita tidak tergantung kepada orang lain, tetapi mempunyai penghasilan yang reguler, tambahan, ya. Jadi ada istilah kita bilang gajian bulanan sama penghasilan yang temporer. Itu yang harus kita cari peluang-peluangnya, ya. Dan mempunyai keahlian sebagai modal untuk mencari nafkah, ya. Jadi sekarang dunia medsos, dunia online, ya. Kalau dulu teman-teman misalkan dari suatu lokasi ke lokasi lain itu harus pakai naik ojek lah, ya. Dan bayarnya manual, tapi sekarang udah rata-rata online semua gitu.
Dan itu secara cost juga nggak terlalu tinggi, ya. Jadi kita harus bisa membaca peluang. Nah, dewasa sosial, teman-teman, ya, ini yang kita bilang mengetahui dan memahami norma-norma serta nilai-nilai yang berlaku di lingkungan. Ya, saya pertama sekali ketika kerja di NTB, ya, saya butuh karakter teman-teman di NTB seperti apa, polanya seperti apa, bisa nggak saya berbisnis di situ, ya, atau apa aktivitas yang saya lakukan di situ, peluang apa, ya. Jadi saya harus memahami dewasa sosial tadi, ya. Nah, ketika saya memahami karakter tersebut, ya, berarti saya bisa membaca peluang di situ tanpa meninggalkan norma-norma yang ada. Ketika kita mampu bergaul, itu juga akan menjadi jaringan kita, ya, jaringan kita. Dan ternyata apa, ya? Kalau ya memang Allah itu sangat adil buat kita, ya. Ketika saya pindah dari Mataram, Allah kasih peluang terbesar itu ternyata ya ada di Mataram, ya. Jadi beberapa produksi Alkes X-ray di situ banyak terpasang, ya. Itulah ketika kita memahami karakter di situ, ketika kita memahami peluang itu, ketika kita memahami kondisi soal seperti itu. Tapi yang terpenting adalah ini kuncinya. Ketika kita merantau ke daerah lain, kitalah yang menyesuaikan dengan karakter daerah tersebut. Kita banyak belajar di situ. Ya, bukan daerah itu yang harus kita tuntut untuk menyesuaikan diri kita, tidak. Ya. Ketika saya masuk ke RSPAD, berarti saya harus menyesuaikan tata cara pola kerja di RSPAD. Ya. Ketika saya masuk kerja di Rumah Sakit Rojak, berarti saya harus mengetahui pola SOP flow chart-nya yang ada di situ. Ya. Walaupun misalkan gini, teman-teman, ya, sama-sama punya MRI 1,5 Tesla di rumah sakit masing-masing. Saya yakin SOP-nya pasti berbeda, ya, walaupun parameternya bisa aja sama, ya, tetapi alurnya, kebijakannya setiap rumah sakit pasti beda. Itu yang harus kita bisa pahamin, ya. Jadi jangan heran nanti, oh kalau di tempat saya, ya, harus ada ini dulu persetujuan radiolog, ya. Tapi bisa di suatu daerah, ya, ada persetujuan dokter yang memang ditugaskan di radiologinya, ya, tergantung potensi dan kemampuan rumah sakit tersebut, ya. Nah, kalau tadi kita lihat teman-teman, ya, kedewasaan sosial inilah yang bisa menjadi peluang-peluang bisnis kita yang terbaik, ya. Selama kita memahami karakter-karakter tersebut, oh, di situ ada bisnis apa, ya, di situ peluang bisnis apa, ya. Ketika memulai sesuatu ada pembangunan di situ, biasanya harga-harga lain akan naik, ya. Jadi yang lagi rame ini kan kalau di NTB itu Mandalika, ya, ya. Jadi pasti harga-harga di sekitar situ juga pasti akan berubah drastis. Nah, saya lihat beberapa pengusaha-pengusaha juga membaca peluang di sana, mengembangkan sayap di sana. Jadi memang ya tadi kontribusi sosial tadi sangat bermanfaat untuk peluang bisnis kita. Nah, kuncinya teman-teman, ya, adalah jendela jati diri kita, ya. Dikenal diri sendiri, ya, tidak dikenal diri sendiri, ya, atau dikenal orang lain, tidak dikenal orang lain, ya. Saya yakin di antara 42 orang, 42 ya kita ya. Ya, di antara 42 atau 44, saya yakin di antara teman-teman ada karakter yang memang sangat ceria sekali. Tapi juga ada saya yakin teman-teman ada yang pendiam sekali. Ya. Jadi seperti itu, masing-masing punya karakter, ya. Masing-masing punya kepribadian, ya. Jadi, nah, kita mau di mana, ya? Dikenal orang lain, ya, tapi kita tahu potensi diri kita dan diri kita terbuka, atau tak dikenal diri sendiri, ataupun kita menempatkan posisi di kuadran mana, diri terbuka, ya, dikenal diri sendiri dan dikenal orang lain, diri terlena di kuadran 3, ya, tak dikenal diri sendiri, tapi dikenal orang lain, gitu. Nah, di kuadran kedua ini tersembunyi, ya, di kuadran keempat
ya, diri tak dikenal siapapun. Jadi teman-teman yang bisa membaca diri sendiri adalah kita, ya. Dari 42 orang itu, kira-kira tanggapan mereka terhadap diri kita seperti apa? Ya. Nah, jadi kita membuka jati diri, baca peluang lain, ya kita sih berharap ya kita dikenal diri kita sendiri siapa, tahu potensi kita seperti apa, ya, tapi juga kita dikenal sama orang, ya. Tujuannya apa? Nanti kita lihat peluang-peluang yang lain, ya. Nah, diri terbuka, disadarin diri sendiri dan ditampilkan kepada orang lain atas kemauan sendiri. Jadi saya mau mulai aktivitas itu kemauan sendiri, ya. Nah, ketika saya hal-hal yang seperti misalkan, ya, termasuk hal-hal yang tidak dapat ditutupi terhadap orang lain seperti bentuk wajah dan bahan usia, ya. Jadi orang lain itu tahu saya siapa, tahu saya kerja siapa, dan tahu mereka bisa apa, ya. Itu diri terbuka, ya. Dan saya yakin saya lihat masing-masing teman-teman itu punya hobi seperti apa. Dan ternyata teman-teman, hobi itu juga ketika kita gali itu bisa menjadi potensi penghasilan. Ya. Jadi saya ingat banget ya, dulu saya sempat dimasukkan di grup ini, bukan radiografer tapi fotografer. Jadi radiografer yang menjadi fotografer. Ya, saya punya teman satu angkatan, kalau teman-teman lihat dia itu ada namanya Mas Datu, itu hobinya fotografer. Ya, walaupun bisnis sampingannya itu ada yang tahu apa? Batu cincin. Ya. Tapi itu berawal semua dari hobi dia fotografer. Ya. Jadi beliau dinas di radiologi anak, ternyata ada peluang-peluang lain. Ya. Keterbukaan diri dia itu adalah berawal dari interaksi dia, gitu. Dirinya yang terbuka, gitu. Nah, kita berharap kita tidak menjadi ya diri tersembunyi, ya, disadari di sendiri tetapi secara sadar ditutupi dan disembunyikan terhadap orang lain, ya. Mungkin jika tidak tahu bagaimana mencapai orang lain, nah ini yang harus kita tahu tempatkan seperti apa. Kita punya potensi, tapi tidak bisa menyampaikan ke orang lain, ya. Sebenarnya saya bisa. Ini biasanya tipe-tipe orang sebagai follower, ya. Jarang memulai inisiatif sendiri, ya. Tapi ada juga teman-teman, yuk kita jalan, ya. Atau misalkan mau foto bareng, dia pasang aksi sendiri, langsung ini, pokoknya kelihatan lah, ya. Atau ketika nanti di foto itu dia ngumpet di belakang. Masing-masing punya karakter. Itu jendela jati diri kita. Ada juga ketika kita foto bareng itu, orang itu ngatur mulu. Ada, ya. Ada juga karakter teman-teman itu ketika mau foto bareng, dia belum ngasih foto sebelum semuanya rapi, ya. Tapi ada juga orang yang ikut aja tanpa bersuara. Jadi masing-masing kita punya karakter seperti apa. Nah, diri terlena, bagian diri tanpa disadari tertutup terhadap dirinya, diketahui orang lain atau tersampaikan orang lain, ya. Ini biasanya sering berpengaruh kepada hal-hal yang memang gimana ya? Saya bilang sebenarnya kurang baik, ya. Kurang baik. Biasanya selalu berada di zona nyaman. Tapi nyaman itu versi beliau, ya. Bukan versi orang-orang terdekat dia, bukan versi anak istrinya dia. Tapi ya sudahlah, saya cukup, ya, seperti ini, ya. Tetapi di salah satu sisi kekurangan-kekurangan lain banyak, gitu, ya. Ini yang harus kita jauhkan. Nah, diri tak dikenal siapapun, ya, bagian diri yang tak dikenal diri sendiri orang lain. Bisa promosi, kepujian tidak disadar atau desak ke bawah sadar hingga dikenal lagi. Jadi gini teman-teman, ini potensi-potensi kita yang tersembunyi banyak, ya. Potensi-potensi tersembunyi itu banyak. Tetapi kita tidak akan bisa memulai, kita tidak bisa mengetahui ketika kita tidak memulai. Ya, potensi seperti apa yang kita harus nanti temukan. Nanti kita lihat. Nah, bidang 1 sampai bidang 1 sempit, kurang terbuka, ya. Tetapi ingat, banyak hal lain yang tidak ditutupi, yang tidak efektif, gitu. Jadi, untuk diri sendiri perlu dikembangkan kepercayaan muka terhadap pendapat, perasaan dan pikiran orang lain. Ya.
Jadi ketika kita membaca peluang, ada orang yang misalkan gini, saya disuruh ngapain, ya? Atau apa yang harus saya kerjakan? Atau yang ketiga, apa yang harus saya hasilkan? Dan dari mana uangnya? Makanya teman-teman ya, ketika sudah tahu potensi diri, maka kita juga harus ya ini ya terbuka dengan umpan balik ya. Jadi gini, kita harus pintar membaca peluang. Kira-kira saya bisnis apa? Ya, kriterianya seperti apa? Saya harus bisa mengerti kan. Tadi kalau kemarin tanpa modal atau modal sedikit. Tapi yang terpenting adalah modal sedikit, repeat order tinggi. Ya, repeat ordernya tinggi dan tidak memakan ongkos biaya atau ongkos kirim. Ya, tidak membutuhkan packing yang puas. Jadi masing-masing kita sudah bisa lihat. Tapi repeat ordernya tinggi, keuntungan juga tinggi. Ya, cuman memang harus rajin. Tadi kemauannya, ya, peluang seperti apa, ya, itu yang harus kita tahu nantinya. Nah, yang perlu kita tahu juga adalah komunikasi terbuka, ya. Komunikasi kita seperti apa, ya, situasi komunikasi antara dua orang, ya. Ada orang, ya, dia tidak mau, ya, ketika kamu mulai sesuatu usaha itu, dia maunya cepat, ya. Kan biasanya kalau kita bisnis itu minimal kita butuh mentor, ya, dari orang-orang yang sudah pengalaman, ya. Atau ketika kita mulai, nggak usah jauh-jauh lah, ya. Saya mau buka warung bakso, ya. Saya mau buka warung kopi, atau saya mau bisnis fotokopian. Kan minimal kita butuh mentor dari orang-orang yang sudah berpengalaman, ya. Bikin analisa kebutuhannya, ya. Tetapi yang terpenting lagi adalah kita harus cari peluang-peluang pemasaran terbaik. Saya mau buka bakso, kira-kira di mana? Saya mau buka fotokopian di mana? Ya, jadi ini harus kita komunikasikan, gitu. Dan ingat, bisnis itu tidak langsung berhasil, gitu. Jadi ada perhitungan yang matang, ya. Nah, ini teman-teman, ya. Perbedaan karakteristik orang yang terbuka dan orang yang tertutup, ya. Kalau kita terbuka, menilai pesan secara objektif dengan menggunakan data, ya. Jadi ketika saya mau mulai usaha, bisa nggak saya kenapa harus memulai usaha apa? Kalau teman-teman lihat sekarang banyak orang ya dia bisa memberikan materi-materi bisnis, ya. Atau ada juga orang yang sudah berhasil bisnisnya, ya, tetapi dia mengembangkan bisnisnya itu dengan memperbanyak jejaringnya, ya, memperbanyak badan usahanya. Teman-teman sekarang tahu rumah sakit Primaya Hospital? Ada yang kerja di Primaya Hospital? Ada, Pak. Kira-kira itu sekarang punya siapa Primaya Hospital? Punya. Kalau menurut pengetahuan teman-teman, siapa yang punya sekarang? Punya Propios, Pak. Propios. Yang bilang Propios siapa? Siapa tadi suaranya? Saya, Pak. Mbak Putri ya? Ya. Kenal sama Propios? Kenal, Pak. Mbak Putri dinas di mana? Primaya Bekasi Timur, Pak. Di mana Mbak Putri? Primaya Bekasi Timur. Dulu masih global ini ya, awal bros ya? Masih awal bros, masih global awal bros hospital. Ya, jadi teman-teman ya, sebelum bernama Global Awal Bros, ya, nama rumah sakitnya apa? Awalnya Global Awal Bros, Pak. Terus berubah jadi Awal Bros Hospital. Terus jadi Primaya Hospital. Ya. Jadi perubahan nama rumah sakit itu pasti berhubungan dengan investornya, pemiliknya,
ya. Dulu saya bekerja di Global Medica. Itu masih pemilik Propios, ya. Tapi begitu menjadi global awal Bros, ternyata masuk Pak Awaludin. Ya. Kalau teman-teman lihat di ini di Pekanbaru, Riau, itu terbesar awal Bros, ya, punya Pak Awaludin. Nah, sekarang berubah lagi menjadi Primaya Hospital. Ternyata ada investor masuk, ya. Jadi memang melihat peluang-peluang seperti ini, apalagi sekarang ya bisnis rumah sakit itu semakin diminatin, ya, semakin diminatin. Jadi menilai pesan itu secara objektif dengan menggunakan data. Dulu ketika saya masih kuliah D4, ya, yang ngajar mata kuliah kewirausahaan itu adalah Pak Win. Nah, di situ saya dan teman-teman satu angkatan itu sampai kita sempat mengelola bisnis sampai ya hampir setahun lah ketika kita sampai lulus, ya, itu kita bisnis paket mandi. Tahu nggak teman-teman? Setiap rumah sakit pasti dapat paket mandi kan? Ya Pak. Jadi biasanya masuk rumah sakit itu dikasih tas isinya odol, anduk, ada juga sampai sendal atau ada waslap, ya. Biasanya kalau VIP itu lengkap. Nah, kita di situ dulu bisnisnya, ya, kita masukin ke beberapa rumah sakit, ya, kita bikin datanya, kira-kira kalau untuk kelas 3, 2, 1, VIP, Vice President itu seperti apa. Jadi kita memang ini, ya, tadi ada komunikasi dua arah antara teman yang bekerja di rumah sakit itu, di berbagai rumah sakit, ini loh, di rumah sakit saya harganya segini, barangnya seperti ini, kualitasnya seperti ini. Mampu nggak kita untuk mulai bisnis seperti ini, ya? Jadi data kita itu objektif, ya. Jadi kita bisa membedakan dengan yang mudah, ya, dan berorientasi dari isi pesan yang tadi kita sepakatin bersama, mencari informasi dari sumber yang ada. Jadi modalnya juga adalah kepercayaan, ya. Jadi ini yang penting sekali adalah sikap terbuka ketika kita memang ketika memulai sesuatu bisnis, apalagi sifatnya kalau modalnya patungan, ya. Tapi teman-teman ketika milih bisnis itu jauhilah sikap yang tertutup atau mau menang sendiri, ya, atau sikut mensikut, itu cari, hati-hati, ya. Jadi memang kita harus pintar membaca peluang bisnis apa, ya. Kalau mau teman-teman sistem dropship, cari yang memang benar-benar dropship seperti apa, ya. Apalagi teman-teman ini punya skill, ya, punya latar belakang knowledge yang sama di bidang radiologi, ya. Cuman ini nanti lebih fokus ke MRI atau ke radioterapi. Nah, kalau orang-orang mau bangun ruang radioterapi seperti apa rekomendasinya? Atau alat-alat yang dibutuhkan seperti apa? Atau minimalis ketika ada yang minta, kalau tadi Mas Ferry bilang dia ngambil radioterapi, nanti ada yang di Purwokerto nggak ini? Ada yang dari Purwokerto? Nggak ada, Pak. Ya, saya main ke Purwokerto, itu ada suatu klinik swasta, itu klinik, ya, diagnostik namanya. Tapi ternyata apa? Di situ banyakkan alat-alat radioterapi, ya. Radioterapi. Saya pernah ke NTB, itu ada klinik namanya klinik Dr. Hasan, itu ada alat CT, ya, radiologi, mamo semua. Terakhir ada MRI ya, Mas Ferry, benar ya Mas Ferry ya? Iya Pak, MRI juga ada. Nah, artinya apa? Ya, itu sudah mereka meluang peluang itu, karena mereka basic mereka di situ. Radiolog juga tidak bisa berdiri sendiri, ya. Walaupun ya, kalau di NTB itu saya lihat mamografinya zamannya jadul, tapi pada zaman masanya itu sangat bandel, sangat berkualitas kalau dibandingkan dengan alat-alat yang sekarang gitu, ya. Ini, jadi kita harus bisa melihat peluang-peluang seperti apa, ya. Saya diajak radiolog bikin klinik. Nah, potensi apa yang saya bisa masuk di situ, ya. Jadi ini sebenarnya tabungan saya untuk pensiun, ya. Saya nggak harus
datang ke sana, tapi yang terpenting kita membuat sistemnya seperti apa. Ya, jadi mulai sekarang memang ya saya sangat terharu sekali ketika dimasukin di grup alumni Pro itu, Mas Asa pensiun itu nanti seperti apa, ya. Jadi seperti itu, teman-teman, kita harus pintar mencari peluang-peluangnya nanti seperti apa. Nah, kalau kita lihat, ya saya ketika menggali potensi diri, ya saya ikut aplikasinya. Jadi ada tim mentor yang menilai saya, nanti ditempatkan saya di bisnisnya seperti apa, ya. Tapi ini panjang, ya. Ini kita nanti ada beberapa, tapi kita nggak bahas di sini. Jadi memang basic saya apa, ya. Nanti mereka gali, saya cocoknya di bisnis apa. Dengan tadi bilang modal minimalis, ya, atau modalnya tidak pakai modal dropship. Biasanya kalau kita seperti itu sering dilatih seperti itu, ya. Tapi kuncinya tadi kemauan yang kuat, ya. Dan saya dulu jujur, waktunya kalau di rumah sakit dari jam 7 sampai jam 2, ya, tidak mengganggu pekerjaan utama. Tapi begitu suatu saat nanti Pak Asa sudah siap, memang kalau memang itu lebih baik, silakan putuskan yang terbaik. Itu bahasa mereka seperti itu, ya. Jadi gitu. Nah, ini teman-teman, ya, mulai sekarang, ya, sikap terhadap perencanaan kita, ya, merencanakan tujuan kita adalah berhasil dan sukses, ya. Kita berharap seperti itu, ya, dan kita nggak mau, ya, ya. Jadi kita mulai sekarang harus merencanakan, ya, dengan harapan, ya, berhasil dan sukses, ya. Dan kita tidak akan mungkin, ya, ibaratnya tidak merencanakan tapi berhasil. Itu sifatnya kebetulan. Ada. Tiba-tiba saya nggak merencanakan bisnis, tiba-tiba ada ngeliat peluang, ada seperti itu. Tapi itu biasanya temporal, ya. Saya punya teman, ya. Sampai sekarang ketika saya sebutin dia nggak mau namanya sebutin, angkatan saya, teman-teman, dia tinggal di Cikarang, ya, sama persis angkatan saya, ya. Dia meninggalkan dunia radiologi, istrinya meninggalkan dunia keperawatan, ya. Sekarang mereka bisnis bakso, ya, dan sudah punya cabang beberapa di daerah Cikarang, ya. Artinya apa? Ya, itu memang kebetulan ketika memang, ya, bisnis usaha orang tuanya meninggal, tidak ada yang menerusin, ya. Jadi mereka berjibaku di situ antara memilih bisnis mandiri atau pekerjaan mereka yang sudah tetap, ya. Dan sampai sekarang beliau tidak mau, ya, disebutin identitasnya, ya. Ya, artinya saya menghargai putusan mereka bisnis bakso dan itu cukup berhasil, ya. Ada, ya. Tapi teman-teman, ketika tidak merencanakan berhasil itu 1 di antara 10 atau 1 di antara 100. Lantas, apakah ketika kita sudah merencanakan pasti berhasil? Belum tentu. Tapi peluangnya, ya, pasti lebih besar. Sama teman-teman ketika kita siapan untuk ujian, ya, ketika kita siapin mau nguasain produk, nguasain materi, pasti kan hasilnya berbeda. Dengan kita nggak persiapan, nggak belajar, nggak menguasai materi, pasti nilainya juga beda, ya. Jadi itu yang kita harapkan mulai sekarang, ya, tadi, ya, kita harus bisa menentukan sikap, nyusun perencanaan kita seperti apa, ya. Saya yakin karir harus tetap kita cari yang terbaik, kita tingkatkan, ya. Golongan harus kita lebih baik. Kalau yang di swasta cari peluang-peluang, ya. Kalau di negeri kan sudah ada jenjang karirnya, ya, atau di rumah sakit swasta juga sudah jelas. Tapi kita harus juga tahu peluang-peluang yang lain seperti apa, ya. Kalau dulu ada mahasiswa-mahasiswa di beberapa daerah, ya memang yang tadi teman bilang, jadi dia punya jaringan bagus dengan perkumpulan persatuan klinik daerah tersebut, ya. Jadi setiap ada yang butuh radiologi, dia sebagai konsultan. Dia hanya merekomendasikan, ya.
merekomendasikan ke teman-teman, kalau ini mau diambil seperti ini, silakan. Analisa saya seperti ini. Kalau mau bikin radiologi minimalis seperti ini, ya, dia rekomendasikan seperti itu. Kenapa, teman-teman? Ya, ketika alat manapun masuk, dia dapat referral fee, ya, tanpa ada kong kali kong di situ. Artinya dia bermain di kualitas keilmuan dia, rekomendasi ya. Jadi rekomendasi dia kualitas, tapi minimalis dari segi anggaran, ya. Jadi seperti itu. Karena kalau boleh kita jujur, teman-teman, dunia alkas itu pasti ya apa namanya referral fee-nya lumayan lah. Nggak usah jauh-jauh. Kalau di rumah sakit swasta, ya, rumah sakit ngirim pasien ke rumah sakit, biasanya misalkan ngirim pasien MRI, ada nggak referral fee-nya? Ada nggak? Jadi misalkan tarif CT scan 600.000, ya. Biasanya untuk supir atau perawat yang ngantar itu ada fee-nya, ya. Jadi saya ingat banget dulu ketika saya dinas di Mataram, kita nyusun unit cost-nya. Jadi setiap ada antaran pasien, itu ada referral fee buat yang ngantar dan dokter pengirim. Kalau kayak gitu, kalau nggak kita buat seperti itu, pasien kita nggak nambah-nambah dari outpatient, dari pasien eksternal, gitu. Jadi itu dunia marketing, ya. Jadi ini sama ketika memang di rumah sakit swasta dunia bisnis, tapi tidak meninggalkan faktor-faktor atau etika-etika atau indikator kesehatan. Ya. Jadi dari jasa PDSR itu juga kita bisa perhitungkan, ya, buat PDSR berapa, ya, buat gaji SDM di radiologi juga berapa. Jadi kalau suatu saat nanti manajemen mengatakan radiologi rugi, itu bisa kita buat analisanya, ya. Atau ketika kita ada suatu alat, kita harus tahu penyusutan itu berapa lama dan nilai layak ekonominya berapa lama, ya. Jadi seperti itu. Kita beli misalkan mobile X-ray 100 juta, ya, itu dipakai berapa lama dan beban pakainya berapa lama, ya. Kecuali kalau sebagai voice mayor kita nggak bisa, ya. Jadi kita harus berhitung unit cost-nya, seperti itu. Nah, kita lanjut. Nah, ini teman-teman yang hanya bisa menentukan, ya, penting dan mendesak. Mana yang kita bilang penting dan mendesak, dan mana penting tapi tidak mendesak, ya. Tidak penting tapi mendesak, ya. Tidak penting dan tidak mendesak. Ini teman-teman yang tahu potensi kondisi dirinya, teman-teman yang tahu. Kan kalau di rumah sakit juga kita ada pasien gawat tapi tidak darurat, ya. Jadi tapi ada pasien gawat tapi darurat, ya. Jadi kalau makanya di UGD kita dengan istilah triase pasien, mereka memilih seperti itu. Nah sama dengan kita juga, ya, kebutuhan mana yang penting tapi mendesak. Ujian besok, ya, itu penting mendesak nggak? Teman-teman yang tahu, ya. Kalau menganggap itu penting dan mendesak, pasti teman-teman menyiapkan persiapan yang maksimal, ya. Teman yang sakit parah, itu penting mendesak nggak? Ya. Kalau teman-teman misalkan itu menganggap penting dan mendesak, biasanya kita langsung berkunjung, silaturahim, memberikan motivasi ke mereka, ya. PR yang harus selesai hari ini, ya. Kalau meninggal kita anggap seperti itu, biasanya kita selesaikan hari itu juga. Jadi intinya, kalau kita nggak penting dan mendesak, itu kita rencanakan dari sekarang. Kita siapkan, ya. Apalagi kalau memang rata-rata, ya, apa ya, kalau saya mohon izin, ada yang di atas 50 tahun di sini? Kalau izin Pak Dedi Junaidi berapa tahun di sini? Saya Pak yang di atas 50. Ada ya. Jadi rata-rata pensiun kalau PNS sekarang berapa tahun Pak? Pak Dedi? Kalau kebetulan saya di Burumis 56 Pak. Kalau PNS kalau nggak salah 58. Iya. Sekarang Pak Dedi usia berapa tahun? 54. 54. Iya, berarti abang saya ini. Ya, sehat terus Pak Dedi.
Terima kasih Pak. Ya, jadi semakin bertambah usia kita, ya sebenarnya semakin berkurang masa hidup kita, ya. Tetapi memang ya kita harus siapkan semua gitu, ya. Tadi Pak Dedi usia 54, ya. Udah punya cucu ya Pak Dedi ya? Ya, kebetulan belum Pak. Iya. Atau sudah punya mantu? Masih penjajakan anaknya Pak. Oh, masih penjajakan anaknya. Baik, kita doakan mudah-mudahan dapat yang terbaik lah. Amin Pak. Ya, jadi yang tahu kebutuhan mendesak dan penting itu adalah teman-teman sendiri, ya. Apa yang harus kita siapkan dan bagaimana ke depannya itu tahu teman-teman, ya. Kalau teman-teman menganggap penting tapi tidak mendesak seperti olahraga teratur, ya, itu memang tidak mendesak, tapi memang itu harus kita jalanin supaya tetap sehat. Ya. Kita bisa bayangkan kalau pasien tidur aja terus di tempat tidur, pasti dekobitusnya banyak ini, ya. Nah, jadi kita juga butuh ini sesuatu yang memang hal-hal penting tapi tidak mendesak. Apalagi sekarang di tengah COVID, ya. Walaupun sudah jauh berkurang, tapi ketika kita mematok anak-anak di rumah semua, ternyata mereka juga stres juga kan, nggak pernah gaul kan, ya. Apalagi ini kuliah online. Saya yakin kalau kuliah online ini saya yakin nih jauh dari kejujuran. Setuju nggak? Setuju nggak Pak Dedi? Iya Pak. Ya. Kenapa saya bilang gitu? Iya. Kalau di kuliah online atau misalkan di Zoom ini, ya biasanya foto Pak Dedi itu foto yang editan dicantumin. Benar nggak? Ya, tapi ketemu sama Pak Dedi itu nggak ada editan, itu aslinya. Atau ketika kita lihat, ya anak saya kalau kuliah Zoom kan gitu kan, atasnya rapi, bawahnya nggak pakai celana panjang, cuma celana pendek. Ya, itulah ini. Atau kan kalau orang IT biasanya itu, ya bisa pakai profil, ya. Jadi seolah-olah orangnya ada stay di situ. Benar ya Mas Ferry ya, bisa ya? Ya. Jadi pakai profil, fotonya lengkap, backgroundnya lengkap. Ya. Kan bisa kita ngelihat. Kalau Pak Didi kan tuh saya bisa ngelihat kepalanya bergerak-gerak, berarti memang ada orangnya gitu. Ya. Tapi ada juga ya profilnya sama persis, backgroundnya sama persis. Tapi kalau kita perhatikan, kok kuat dia nggak bergerak-gerak ya? Ya. Jadi seperti itu. Jadi kita harus tahu teman-teman, ya mana yang penting, yang mendesak, dan mana yang penting tidak mendesak. Ya, tidak penting tapi mendesak. Ya, telepon yang tidak penting dipaksa jalan-jalan itu teman-teman yang tahu. Ya, tidak penting tapi mendesak. Ya, terus tidak penting dan tidak mendesak. Saya hanya menekankan mana yang penting dan mendesak, dan mana yang penting tidak mendesak. Ya. Itu aja teman-teman, ya. Ini yang kita jaga. Artinya apa? Ya, jangan terlena oleh masa muda kita, jangan terlena oleh zona nyaman kita. Mohon maaf, ya bukan berarti kita tidak bersyukur, tapi carilah lebih peluang-peluang lebih baik, ya. Kan kalau yang Muslim izin, ya beramallah kamu seakan-akan kamu meninggal besok, tapi berusahalah kamu seakan-akan kamu menjadi yang hidup selama-lamanya, ya. Jadi cari peluang-peluang tersebut. Apalagi sekarang banyak ya dunia-dunia bisnis yang memang peluang-peluang kita, tapi mohon maaf harus bisa memilih peluang bisnis yang memang ya itu tidak menjerumuskan kita, ya. Tidak menjerumuskan kita ke dunia-dunia hal yang memang itu membahayakan kita. Karena banyak sekarang yang dunia online ya Bitcoin, Bitek itu hati-hati. Ya jadi harus pintar juga untuk memilih. Ya kalau saran saya, ya raih atau cari peluang yang memang kita kuasain dan kita pastikan itu kita kenal, ya usaha tersebut, ya. Apalagi sekarang, kemarin saya bilang, sekarang lembaga akreditasi itu sudah banyak banget, ya, dan mereka rutin tiap setahun sekali biasanya itu ada rekrutmen, ya, untuk ya
tim surveyornya. Ya kalau kita bisa ada di surveyor radiologi itu lebih bagus lagi, mendampingin radiolog. Atau ada juga yang sekarang radiografer itu full. Ya, jadi dia kalau teman-teman kenal Mas Wayan di Rumah Sakit Pondok Indah, ya, kerja dia Rumah Sakit Pondok Indah, tapi itu fokus untuk ngurusin akreditasi rumah sakit. Ya, kalau teman-teman kenal Mas Jerry, ya, beliau D3-nya radiologi, tapi sekarang khusus ngurus HRD di rumah sakit. Ya, ambil kuliah psikologi lagi. Jadi ada peluang-peluang yang memang bisa kita tarik, ya, walaupun itu bukan vertikal, tapi saling beririsan satu sama lain. Baik, nah saya berharap kalau sudah penting jangan suka menunda teman-teman, penting dan mendesak jangan suka menunda. Tunaikan segera, pikirkan matang-matang, ya. Dan mendesak ya tidak penting, ya ini tadi saya bilang yes man, saya nggak fokus di situ, tapi yang penting adalah saya sangat menekankan tadi mendesak dan penting disegerakan, ya. Tidak mendesak tapi penting, tentukan skala prioritas, ya. Penting tapi tidak mendesak, ya. Olahraga teratur, seperti misalkan ya mohon izin Pak Dedi, mungkin kalau kita udah usia 50-an, olahraga kita nggak lari-lari, yang penting jalan, ya kita juga harus bisa menyesuaikan diri. Kalau tadi Mas Heri itu mungkin karena masih usianya itu olahraga dia lari, tapi kalau kita cukup jalan, ya bukan berarti kita nggak mampu lagi, tapi sesuaikan dengan potensi kondisi kita. Jadi menentukan prioritas, ya mana yang kita harus ikutin, ya. Baik teman-teman, jadi ini yang saya harapkan. Strategi menyusun jadwal, buat daftar kegiatan, buat skala prioritas, perkirakan kebutuhan waktu, alokasikan waktu, baru evaluasi. Ya, ini kalau kita mau memulai suatu bisnis, ya, memulai suatu peluang usaha, ya. Jadi apa yang kita bisnisnya apa? Di daerah itu seperti apa, ya? Kalau di daerahnya Mas Ferry itu ketika saya pertama sekali datang ke Lombok, saya disambut sama beliau itu dengan pelecing kangkung. Ya, enak sekali makanan itu, tapi ternyata kalau orang-orang asam urat hati-hati. Ya, jadi seperti itu peluang-peluangnya. Buat skala prioritas seperti apa, perkiraan kebutuhan apa, ya, alokasikan waktu, ya. Dan yang terpenting teman-teman, kuasain kondisi lingkungan kita. Nanti ketika kita menentukan skala prioritas bisnis kita itu seperti apa, ya. Bisnis itu bisa vertikal dari jenjang ilmu yang kita peroleh, atau bisa dengan horizontal dari peluang-peluang yang lain kita cari. Ya, tadi saya bilang kita sudah punya basic selama 3 tahun minimal, dan sekarang masuk ke tahun keempat, itu ada sebenarnya banyak peluang-peluang lain. Dan tidak harus berhubungan dengan keilmuan kita, selama kita bisa mampu membaca peluang. Tadi kuncinya ada kemauan, ya, ada kesempatan, dan ada kemampuan. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan di sini? Saya udah diingatin waktu tuh, udah Mbak Fioni udah mau ngomong soalnya. Sebelum saya diingatin udah saya iniin. Baik, ada pertanyaan? Baik, saya rasa cukup ya. Jadi intinya ya ini, ya. Jangan bersedih, tapi tetap mau mulai sesuatu. Ketika mau mulai harus siap jatuh bangun lagi. Ya, ketika kita dalam kuliah belum dapat nilai yang terbaik, terus berusaha lagi, ya, terus berusaha optimal. Insya Allah pasti ada jalan, ya, pasti ada peluang, ya, walaupun harus jatuh bangun. Disitulah ujian kita semuanya. Baik, saya rasa cukup ya. Lebih dan kurang saya maaf. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ini boleh dipoto bareng buat laporan saya. Pak, minta izin di share PPT-nya, Pak. Oh, boleh. Nanti saya ke Mbak Fioni aja ya. Baik, Pak. Terima kasih. Nanti saya WA ke Mbak Fioni. Boleh difoto siapa yang mau moto nih? Kasih aba-aba.
Teman-teman boleh minta tolong. Oke. 2 kali foto ya. 1, 2, 3. Belum. Oke, sekarang yang kedua. Sebentar. Kedua. Oke, 1, 2, 3. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Mbak Fioni seperti biasa ya laporan kuliahnya ya. Ya, siap Pak. Baik, terima kasih teman-teman. Saya izin pamit ya. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Sehat semua. Amin. Terima kasih. Amin.